Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang keempat rupanya tidak setara dengan SNI jilid 4. Jadi kalau SNI jilid yang keempat itu membahas mengenai sejarah Indonesia pada abad ke-18 dan abad ke-19. Nah, pada IDAS ini justru dimulai dari keberadaan VOC yang dibentuk pada tahun 1602, yaitu abad ke-17, dan berakhir pada akhir abad ke-18 ya, 1799. Jadi IDAS memang tidak dimaksudkan sama dengan SNI jilid yang keempat. Jadi mestinya kalau di dalam SNI tentu saja harus abad ke atau pada jilid yang ketiga. Jadi abad ke-18-19 ini merupakan masa keberadaan ya sejarah kolonial gitu kan. Jadi ini kelihatannya penyajiannya mundur ya, mundur. Tetapi ternyata bahwa IDAS ini merupakan karya yang tidak mengabaikan sejarah kontemporer atau katakanlah abad ke-20. Jadi pada intinya IDAS ini menyajikan narasi sejarah dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Jadi tampaknya memang dimaksudkan seperti halnya dengan jilid yang ketiga. Jilid ketiga juga merupakan narasi yang sampai ke abad 20. Jadi pengaruh Islam sampai abad ke-20. Jadi sejarah Islam Indonesia dari abad ke-16 sampai abad ke-20. Jadi di sini rupanya para penulis IDAS berpikir bahwa sejarah kalau menggunakan periodisasi ya, yang dilakukan oleh SNI yaitu abad ke-18 sampai 19, maka sejarah yang terjadi setelah itu tidak akan muncul. Jadi terjadi semacam tambal sulam ya, karena ini memang yang dipentingkan adalah tema-temanya ya, berdasarkan tema dan bab, maka yang dipentingkan temanya, bukan periodisasinya. Jadi karena temanya mengenai ya VOC dan perlawanan rakyat, maka karena perlawanan rakyat juga sampai abad ke-20, maka yang ditulis pada intinya adalah tema VOC dan perlawanan rakyat, bukan pada periodenya. Seperti halnya kalau kita melihat SNI. Nah, di sini juga muncul ya peran. Jadi ada peran orang-orang pribumi yang melakukan perlawanan di satu sisi, tetapi juga ada peran orang-orang Eropa yang di situ memang ditulis ya. Pada bab ke-8 ada fenomena katolikisasi. Kemudian ada fenomena protestanisasi. Ya, terutama pada bab ke-9. Jadi bab ke-8 katolikisasi, bab ke-9 protestanisasi. Jadi kedua fenomena ini merupakan peran orang-orang Eropa yang berada di Indonesia. Nah, sehingga di sini ditonjolkan ya, meskipun sebenarnya di dalam SNI
baik jilid yang keempat maupun yang kelima itu tidak ada bab khusus yang membahas tentang hal itu. Jadi rupa-rupanya kalau di SNI ini tidak dinarasikan karena kelihatannya ini merupakan suatu bab yang memang bisa menimbulkan reaksi yang keras gitu ya, mengenai adanya katolikisasi dan protestanisasi. Jadi dalam IDAS ini masalah yang sebenarnya sangat rawan untuk dibicarakan, dan ini dengan terang-terangan dibicarakan. Jadi kalau SNI tidak berani menarasikan kedua fenomena itu, justru di dalam IDAS ada itu ya. Jadi IDAS ya karena memang menggunakan tema dan bab-bab itu, maka lebih bisa melampaui masanya itu ya, meskipun seringkali tidak mendalam ya. Jadi diakronisnya panjang tetapi seringkali tidak mendalam, seperti halnya ketika pada jilid yang ketiga misalnya, ketika membahas mengenai pengaruh Islam di Indonesia, ternyata uraian IDAS ini sangat singkat ya. Jadi saya kritik sebagai ringkasan sejarah Islam. Nah ini fenomena di bab yang keempat, jilid yang keempat dari IDAS juga tampaknya memang diakronisnya juga sampai abad ke-20 ya. Jadi abad ke-17 sampai abad ke-20. Kalau IDAS jilid yang ketiga dari abad ke-16 sampai ke-20 juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.